sebulan ya kadang hampir 500-an lah. 500-an ekor ya? Dia dari sana nggak dibayar, dia melarikan diri karena dia pun ke bank nggak bisa bayar, ke petaninya otomatis nggak dibayar. Oh begitu? Ya iya, dia kayak gitu. Cenderung dia kalau belum dibayar dari sana nggak itu. Apa dulu ambisi, pengen ikut-ikut? Nah, orang kan cenderung ngelihat kalau suksesnya. Nah itu nggak lihat pahitnya. Ada pedagang-pedagang gede yang dulu katanya, weh kirim Jakarta sekian. Sekarang ya terpuruk. Kadang ada yang habis-habisan. Berkah itu yang kayak apa kalau jadi peternak? Kalau tadi ngomong pedagang loh, sekarang berkahnya peternak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Mudah-mudahan di kandang ini mendapatkan ilmu yang luar biasa. Karena saya datang di peternak dan pedagang senior yang jauh sebelum tenar di YouTube. Nih, sehat Mas Sutar? Sehat. Ini lagi bersih-bersih. Bersih-bersih ya? Iya. Kalau boleh ngobrol-ngobrol ini Mas Sutar. Ya. Sebenarnya lika-liku bisnis di kambing itu yang tersulit apa sih dalam perjalanannya Mas Sutar sebelum ini? Oh, ada telepon ya? Diangkat dulu, nggak apa-apa. Yang tersulit sebetulnya masalah keuangan. Keuangan? Iya. Apa faktor keuangan? Pinjam, modal, atau diutang kalau dulu sistem jual belinya? Kalau dulu kan kadang kita banyak yang diutang. Terus? Kalau ke Palembang itu kadang ngirim nggak langsung bayar. Kalau dulu ya? Iya. Tidak ada YouTube dulu ya? Nggak ada sama sekali. Tapi untuk kirim ke Palembang dan luar daerah itu per bulan berapa ribu ekor? Kalau dulu 1 bulan ya kadang hampir 500-an lah. 500-an ekor ya? Kalau ngomong keuntungan Mas Sutar, dulu dengan sekarang bagus mana sih kalau di pedagang dan juga di peternak? Kalau saya dagang itu dulu kita modal kepercayaan sih Mas. Jadi saya itu per ekor dulu itu 25.000 per ekor. 25.000? Iya, tapi kan bersih. Kita udah jadi transport, pelihara di ini udah dari pasar itu udah 25.000 bersih. Bersih? Iya. Kenapa kok kandangnya segini? Kok nggak, kan pedagang besar itu kan kandangnya ikut besar juga toh? Atau kalau saya gini loh Mas, kalau kira-kira nampung 100 ekor sekali berangkat, udah besok belanja lagi gitu. Kalau dulu nggak ditampung di sini ribuan ekor? Enggak, karena untuk ribuan itu dananya banyak Mas. Buat kandang ya? Iya, di samping itu dulu itu saya modal kepercayaan. Modal kepercayaan? Jadi saya ngambil dari petani, cuma mungkin tempo 1 bulan baru kita bayar ke petani. Dulu kan banyak yang ngebok. Nggak ada yang macet di perjalanan Mas Sutar bayar ke petaninya? Alhamdulillah. Nggak ada yang kadang macet. tersendat-sendat, cuma semua selesai. Semua selesai? Selesai. Di sana juga selesai? Di sana belum. Sampai hari ini ada yang belum? Masih. Berapa ratus juta? Ya nggak enak lah. Ada lah, mungkin kalau buat beli mobil dapat lah. Wih, buat mobil dapat ya? Dapat lah. Tapi untuk melanjutkan estafet bisnis kambing tetap jalan sampai hari ini? Ya kita masih jalan aja, cuma kita nggak ngirim. Udah ya mungkin karena bukannya kita udah menurut orang kapok lah, bukan. Cuma kan mungkin kesempatannya sekarang kurang gitu. Ngerim kita? Iya. Perjalanan jual beli kirim ke luar daerah berapa tahun? Saya hampir 10 tahun. 10 tahun ya? Ada. Dan merupakan pedagang senior ini ya? Iya, enggak juga. Sebelum teman-teman yang lain eksis ini ya? Iya, cuma kan kalau saya emang modalnya modal dari istilahnya modal kepercayaan aja. Modal kepercayaan. Coba sih kita lihat koleksi hari ini kalau di kandang sendiri sana sini penuh semua, Mas Sutar? Ya, paling ada lah. Ada? 30 ekor. 30 ekor. Merendah ini ya? Alah, enggak juga. Coba saya lihat ini sih. Ini pejantanan semua ya? Iya, jantan semua. Kalau harga Mas Sutar, ini saya lewat belakang lah. Biasanya lewat depan, saya pengen lewat belakang. Iya.
Ini tinggi badan berapa, harga berapa sih sebenarnya kalau Mas Sutar masih jual ini? Ini kita jual 2 juta nih. 2 juta ya? Iya. Kenapa tidak patokan umur kok malah tinggi ya? Rata-rata kan? Iya, rata-rata karena tinggi itu orang cenderung takutnya kalau umur, kadang umurnya tua tingginya kurang. Kadang umurnya muda tingginya Iya. lebih gitu ya. Kalau proyek kan rata-rata tinggi dia. Tinggi badan ya? Iya. Jadi lebih banyak dipilih Jawa Randu ya? Iya. Daripada kacang ya? Iya. Ini 2 juta juga ini? Iya, 2 juta. 2 juta, bukan patokan. Kalau umur sebenarnya umur berapa ini? Ini sebetulnya umur udah setahun lebih. Ini ya? Oh, tapi ada yang kurang dari setahun tingginya sama ya? Ada. Jadi kalau emang gemuk, badannya bagus ya, biarpun umurnya ini ya bisa 2 juta juga. Ini 2 jutaan atau Iya, kurang? 2 juta semua rata-rata? Iya. Oh, jadi ini sampai sini 2 jutaan Iya, ya? ini ada 10 ekor 2 jutaan. 10 ekor. Ini. Coba yang lihat yang beda saya. Ini termasuk rambonan ya? Iya. Kalau yang ini ya? Iya. Mas Sutar, orang kan kadang bingung toh. Iya. Yang Rambon itu kalau orang sini kan ada yang ngomong Rambon, sementara umum Jawa Randu. Iya. Bedanya di mana sih sebenarnya secara spesifik fisik gitu? Sebetulnya di kuping aja sih. Di telinga ya? Iya, di telinganya. Yang Rambon lebih cenderung pendek. Ya. Pendek, lebar. Kalau Jawa Randu agak panjang. panjang gitu ya. Kalau body sendiri gemuk mana antara Rambon dengan Jawa Randu? Gemuk Jawa Randu. Gemuk Jawa Randu. Bulatnya? Iya, Jawa Randu lebih. Daging, isi daging sama-sama besar? Sama besar Jawa Randu itu lebih bagus. Lebih bagus? Iya. Tapi kok saya sering lihat Rambon lebih banyak bulat besar ya? Ya kadang yang meliharanya itu juga. Tergantung pemeliharaan sih. Kalau kambing Tergantung itu pemeliharaan ya. Kalau yang ini berapa, Mas Sutar? Ini ya ini cuma 21 itu. 21 ya? Iya. Kenapa kok cuma 21? Iya, kemarin kan sempat sakit itu, cuma udah sakit. mulai Sembuh ya? Iya. Kalau sehat berapa? Kalau sehat ya 23 24 lah. 23 24 ya. Ini sehat nih, sehat Iya. banget nih. Bagus banget nih. Gimana ini? Ini berapa ini? 24 nih. 24 ya? Iya. Ini ya Jawa Randu ya. Iya. Telinga lebih panjang. Iya. Kalau untuk postur wajah beda nggak Jawa Randu dengan Rambon? Sebetulnya enggak juga. Ini Rambon atau Jawa Randu? Ini Jawa Randu. Jawa Randu ya? Iya. Ada nggak yang mana Rambon sih sebenarnya? Rambon mungkin Kejawa-jawaan Bang? Kejawa-jawaan ya? Jadi memang kalau secara umum nggak ada bedanya sebetulnya. Ya. Soal harga, soalnya cuma rata-rata mungkin orang namanya aja. Namanya ya. Kalau yang ini berapa ini besar? Itu Tinggi 26. 26 ya? Iya. Ini tinggi badan berapa sih Mas Sutar kalau yang Ya ini? itu 70-an ada. 70-an ya. Nah, yang ini 26 juga. 26. Nah, ini bandot nih. 4,5 ini. Ini 4,5 ya? Iya. Umur berapa tahun ini? Ini 2 tahunan ada. 2 tahunan. Sebelah sana masih kosong? Masih ada. Ada lewat sini. Boleh. Untuk sekarang tidak melayani pengiriman pemesanan jauh ya? Iya, kalau dia kirim uang kita melayani. Transfer Transfer melayani. dulu. Cuma kalau nggak transfer kita nggak ada modal sih. Nggak ada Kita modal. jujur nggak ada modal. Ya kita pedagang kecil lah. Pedagang kecil. Pedagang kecil. Kalau dulu bisa dikatakan pedagang besar ya? Ya mungkin, tapi sebetulnya nggak juga. Karena ada yang percaya aja. Kalau nggak ada yang percaya kita itu bukan apa-apa sebetulnya. Benar. Kita yang jaga hanya nama baik Nah sih ya. itu aja. Kita itu bukan apa-apa karena tanpa kepercayaan petani kita nggak bisa apa-apa juga. Asli tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kenapa banyak kisah kejadian banyak petani yang banyak yang tidak dibayar itu Mas? Itu kejadiannya gimana kalau orang-orang seperti itu tuh? Itulah kadang kalau istilahnya pedagangnya pedagang karbitan. Jadi dia bisa ngirim, dia tanpa perhitungan pinjam bank. Begitu dia dari sana nggak dibayar, dia melarikan diri karena dia pun ke bank nggak bisa bayar.
ke petaninya otomatis nggak dibayar. Oh begitu. Ya iya, dia kayak gitu. Cenderung dia kalau belum dibayar dari sana nggak itu. Apa dulu ambisi, pengen ikut-ikut Nah, orang kan cenderung ngelihat kalau suksesnya? itu nggak lihat pahitnya. Ah. Kalau saya kan karena kepercayaan, Mm-mm. sepahit apapun saya bayar. Mm-mm. Biarpun saya ibaratnya saya panen apa saya bayar. Biarpun kita pelan-pelan tapi kita Mobil kemana larinya kalau mobilnya Mas Sutar itu yang banyak? alhamdulillah kita larikan ke aset tanah. Sekarang? Iya, tak jual. Kenapa dilarikan ke aset tanah? Kenapa nggak dibuat aset kambing yang banyak? Karena saya mikir di kambing itu uang seberapapun kurang, Mas. Kenapa alasan seberapapun kurang? Karena semakin banyak uang, ambisi itu semakin ada. Semakin banyak uang, semakin ambisi Ada. ada. Iya. Dan Karena itu nggak bisa dikendalikan. nggak bisa. Siapapun boleh lihat. Kalau dia yang ambisi di ternak kambing, tak lihat. Banyaklah kejadian. Sukses atau gagal? Atau runtuh? Banyak yang runtuh, Mas. Karena dia terus berandai-andai. Woi, saya kalau ngirim misalkan 1.000 ekor kali 100.000, udah sekian 1 bulan. Kalau saya enggak, saya emang orang petani. Jadi kata orang tua, kalau bisa itu kita punya lahan. Di saat kita nggak bisa ke pasar, kita tinggal nungguin ke kebun, ke sawah, kita masih ada. Enak mana, jadi petani atau peternak? Kalau saya sebetulnya enak jadi pedagang. Enak jadi pedagang? Heeh. Apa? Kalau pedagang itu ya, kalau di pasar sebetulnya nggak beresiko. Kalau sekarang laku langsung jual. Kalau peternak itu kan resikonya mati juga. Ngurusnya lama. Nah, Untungnya besar mana antara jadi peternak dengan pedagang? iya sebetulnya untungnya banyak peternak. Peternak modal untungnya. Cuma kan dia paling 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau pedagang kan mungkin kayak saya. Kalau karena main di pasar 10.000, 20.000, tapi tiap hari saya ada pemasukan. Ada pemasukan, Iya. jadi guyur terus. Guyur terus. Kalau peternak jual sekaligus banyak, Nah, duitnya ngumpul. iya. Itu Kalau- pun kalau dibayar. Nah kalau yang ini berapa Mas Sutar? Ini 3,5 ini. 3 juta. Tinggi badan berapa? Ini 75 ada. 75 ya? 75, Mas Sutar, 80. sekali lagi tadi ngomong kalau ada yang mau bayar cash, saya bantu. Boleh. Dikirim walaupun jauh. Iya. Nomor telepon bisa dihubungi? Ada. Berapa? Lupa Apa saya. Coba sih saya tunggu. Coba saya tunggu. Ini herannya pedagang berkali-kali kalau yang pedagang senior tua tapi rata-rata nggak nggak hafal dengan nomor ya. Enggak. Kosong 853 57 22 92 67. Itu biasa, telepon biasa. Iya. WA nggak punya ya? Ada ini juga nomornya. Cuma kan jarang dibawa karena kita nggak terbiasa. Setahu saya Mas Sutar itu rumahnya bukan di sini. Di mana? Di Batu Agung. Ah, Ini kan Sinarsari. iya. Nah, gimana ceritanya bisa di sini? Saya dulu itu aslinya perantau. Heeh. Saya itu aslinya Watu Agung. Cuma saya selama 7 tahun itu merantau Surabaya, Jakarta. Begitu saya menikah, saya pindah ke sini. Tahun 2000. 2000. Iya. Oh, baru mulai berbisnis kambing. Belum. Saya masih berjualan motor. Heeh. Begitu motor agak susah, saya belajar dagang kambing. Oh, begitu. Iya. Kepotong tadi gimana, Iya. Mas? Dulu pernah kirim ke Medan. Ah. Ya, dulu kan timbangan dulu. Ah. Masih mungkin 8.000, 10.000 Per kilo. per kilo. Sekarang berapa kalau timbangan? Timbangan sekarang udah 40 lebih. 40 lebih. Iya. Kenapa orang lebih memilih harga ekoran daripada timbangan sekarang? Karena kalau timbangan itu cenderung kita akal-akalan. Akal-akalan. Nah,
Oh, ada susutnya, ada ininya Yang semuanya. jelas kadang kita ya jujur lah, pedagang itu terus posisinya cari kambingnya yang besar perutnya kalau ditimbang itu. Yang besar perutnya. Iya, karena lebih berat dia, dagingnya kurang. Dagingnya kurang. Heeh. Ini ada rumput, Mas Sutar yang ngarit. Ya, ada Hah? ponakan. Saya kira yang ngarit. Saya nggak bisa. Nggak bisa ngarit. Ya bisa, cuma nggak pinter kayak orang-orang. Saya cuma ya saya dapatnya lah. Dapatnya. Istilahnya dapat. Kalau kambing sebenarnya bagus di lantai tanah kayak gini. Oh, ini lantai kayak gini atau panggung atau Ya sebetulnya jangan terlalu tinggi, ini bagus ini. Saya kemarin ini dapat pesanan 8 ekor 1000-an ini. 1000-an ini? Iya. Ini betina ya? Betina. Kalau umpamanya teman-teman itu pengen yang dekat atau yang jauh asal amanah kembali lagi ya? Iya, iya. Uang, pembayaran dan lain sebagainya itulah ya. Iya. Guys, bisa 1000 sekarang ini? Ya ini saya nyatanya 1000-an. 1000-an ya? Iya. Oh. 1000-an. Ini tinggi badan berapa 1000 ini kayak gini? Ini kayaknya 60 ada ini. 60-an lebih Iya. ya? 60, 65 lah ya? Iya. Hmm, Iya 1000-an ini. 1000-an Ini- betina ya? Ini teman mau kekah minta 8 ekor baru ada 6 80 ekor. ekor. Kalau ini Ini kadang dibawa ke pasar sama kita. jualan pasar Beli, ya? jadi beli di pasar dibawa ke pasar lagi. Oh, beli di pasar, jual pasar lagi. Kalau betina kayak gini? Yang ini saya beli itu 15 itu. Kalau yang itu babon ujung? Itu 15 juga. 15. Sehat, sakit? Sehat. Sehat ya. Mm-mm. Kalau dijual berapa Mas Sutar? Ya laku 15,5 atau 16 kita jual. Tetap dijual ya? Jual lah kita ya. Kita pedagang kecil, kalau nggak mau kecil nggak dapat duit. Nggak dapat duit ya? Iya. Beda sama pedagang-pedagang besar itu, kalau nggak 100.000 per ekor dia nggak mau. Kalau Nggak. kita 10.000 10.000 jadilah. jadilah. Kalau dulu sama 10.000 nggak mau kalau untungnya. Saya dulu 25.000. 25.000 ya? Iya. Kalau sekarang jarang yang mau ya? Saya kalau saya pribadi asal uangnya cash terus ini mau aja. Mau itu aja. Lebih enak kalau tapi orangnya percaya. Kalau nggak percaya jangan. Janganlah ya. Jangan, maksudnya orang percaya itu susah loh Kang, Pak. Jadi umpamanya Bapak pesan sama saya, tapi nggak percaya, mendingan nggak usah. Nggak usah. Ibaratnya saya beli 1000, saya ngomong 1000, mungkin itu 800, berarti kan nggak percaya. Tapi saya kalau udah ngomong modal nggak mau nambahin, Nggak mau. Serupiah pun nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau, karena itu udah kita udah ya kita bukannya orang sok suci, cuma orang dagang itu perlu jujur. Ya, betul, itu yang penting ya. Iya. Tapi kan ada kadang-kadang saya ngalami sendiri tuh Iya. di pasar. Ini modalnya 17, nggak Iya. taunya kemarin habis ganti baru modal cuma 16-20 gitu. Nah, itu sebetulnya buat dia juga nggak berkah. Ya mungkin dia untung banyak, cuma kan bisa aja nanti ya kalau kita kan belajar dari awal, belajar dagang kamu itu modal jujur. Takut karena disumpah serapah orang sebab itu, atau memang ada efek orang nggak jujur? Secara alamiah. Banyak efek orang nggak jujur. Boleh dilihat orang pedagang kambing yang dia modalnya umpamanya 1000, ngakunya 1050, itu banyak orang nggak berhasil. Nggak berhasil. Istilahnya Faktor dijauhi teman Enggak. atau faktor dihukum alam atau Allah gitu? hukum alam. Jadi dia nggak bakal berkembang, dagangnya cuma gitu-gitu aja. Serius, Mang? Iya, boleh lah. Ini boleh pedagang-pedagang gede yang dulu katanya, "Woi, kirim Jakarta sekian. Sekarang ya terpuruk. Kadang ada yang habis-habisan. Saya untung 25.000, alhamdulillah. Saya anak istri ada. Saya istilahnya kandang saya masih punya lah, ibaratnya kandang punya orang bagus, punya kita ya jelek ya biasa. Ini kosong semua Asian ya? Kosong. Atau setelah Idul Adha memang kosong? Kosong. Kosong ya? Kosong. Kemarin penuh ya? Kemarin alhamdulillah penuh. Habis di lokal saja atau Kita pikir- lokal aja. Lokal ya? Iya. Kalau peternak, Mang, saya Iya. sekali lagi,
untuk pesan lah untuk saya dan teman-teman sebagai peternak ya, yang pengen sukses di ternak kambing. Berkah itu yang kayak apa kalau jadi peternak? Kalau tadi ngomong pedagang loh, sekarang berkahnya peternak apa? Melanjutkan percakapan Mas. Kalau tadi ngomong berkahnya orang pedagang, sekarang berkahnya orang beternak kambing itu gimana? Kalau beternak kambing itu berkahnya satu, ya dari rabuknya itu udah jelas berkah. Satu, terus ada untungnya. Ya nilai tambahnya banyak sebetulnya. Asal dia nggak ketipu sama pedagang. Asal itu. Itu kuncinya itu aja. Kalau peternak itu nggak ada ruginya sebetulnya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa sering peternak cenderung husnudon lah ya, buruk sangka kalau wah dengan pedagang ya gitu, yang mahal lah, yang dimurahin lah. Sebetulnya gini loh, kadang tinggal lihat pedagangnya. Kadang adalah pedagang itu mau ngejual ke dia tapi suruh ngambil lagi nggak mau. Tapi ada orang yang dia mau jual ke dia tapi dia mau ngambil lagi. Jadi kita harus sama-sama lah. Kalau sikap yang baik harus jadi peternak biar tidak buruk sangka kepada pedagang, pedagang juga tidak semena-mena lah kepada peternak. Itu titik temunya di mana sih sebenarnya? Sebetulnya kepercayaan. Orang kalau dipercaya susah, Mas. Ini yang susah banget. Cuma kan lihat orangnya. Dipercaya itu bisa dipercaya, orangnya enggak. Kalau orangnya nggak bisa dipercaya ya udah. Tandanya apa yang nggak bisa dipercaya ini? Iya, ibaratnya kalau suruh ngambil lagi, bahasanya kambingnya lagi murah. Tapi kalau dia petani mau beli, bahasanya kambingnya lagi mahal. Itu pedagang nggak benar itu. Sebetulnya kuncinya kambing itu kalau gemuk mahal. Kuncinya? Kuncinya kambing itu kalau gemuk, biarpun kambing itu jelek, mahal gemuk itu. Tetap mahal ya? Mahal. Bukan harus Jawa Randu kacang enggak. Atau domba. Cuma kadang petani asumsinya kalau kambing gede itu mahal. Enggak. Kalau kurus ya murah juga. Murah ya. Kalau sebenarnya kalau ternak kambing, mengurus kambing yang bagus, pakannya apa? Kan di sini banyak tuh. Sila sedaun singkong, ampas singkong, rumput. Nah, kalau untuk yang kembang biak buat peranakan yang bagus, iya cari rumput itulah sebetulnya. Rumput. Iya. Tapi kan sekarang kalau partai banyak rumput nggak bakal mampu. Ya sekarang kayak ginilah bisanya. Tapi yang sering menyebabkan kambing mati apa? Kambing mati itu kadang kita dari pasarnya udah kecapean juga. Kalau di peternak? Di peternak kadang dia kurang teliti. Jadi kalau ngasih makan dia langsung ngasih makan, dia nggak perhatiin kambingnya itu sehat apa enggak, pilek apa enggak. Kadang hujan-hujan dikasihin aja, kambing kan cenderung pilek. Pilek ya. Tapi kalau tahu-tahu ngertinya peternak itu kan banyak tuh kasus. Tahu pagi, siang, sore sehat, paginya mati. Tapi jarang lah. Jarang ya. Jarang, itu pasti ada jaraknya. Pasti ada sebabnya. Setelah waktunya ada itu. Ada ya? Ada. Nggak mungkin langsung. Cuma kadang petani gampangin, nanti aja sembuh. Itu. Kalau untuk saran peternak, bagusnya penggemukan atau ternak dan penggemukan? Sebetulnya kalau ternak yang bagus ya harusnya ya itu peternak yang penggemukan. Itu jadi satu. Ya harus berternak, kambingnya harus gemuk. Kalau gemuk jelas mahal. Beternak pun kalau kurus hancur. Enggak, maksud saya penggemukan pejantan atau ternak betina gitu loh. Sebetulnya kalau untuk nilai ekonomi jantan. Jantan ya? Iya. Lebih cepat. Lebih cepat. Untungnya pasti. Pasti. Kalau betina nggak pasti. Pasti juga. Cuma gini, kalau kita nggak tahan, jangka waktunya setahun. Nggak tahan ya? Ya, kalau ini kan cuma 6 bulan, 3 bulan bisa jual. Jual. Iya, kalau udah kelihatan gemuk, udah ada perbedaan, harganya udah beda. Lebih beda. Sebetulnya perempuan juga dia dari kurus ke gemuk itu harganya udah naik. Sudah naik ya? Udah, jangan salah itu, makanya. Kan sering nih beli babonan tuh, 2 juta ya.
besok dijual kadang-kadang nggak 2 juta lagi, malah 17. Ya itu karena yang meliharanya dia bukannya tambah gemuk, tambah kurus. Kalau gemuk sama-sama belinya bedeknya segitu, besarnya segitu. Terus lebih gemuk, Heeh. harganya harusnya naik. Katanya kalau babon udah dapat untung di anak, babonnya jadi turun. Itu kan biasa lah, ini pedagang bahasanya kayak gitu. Kita juga pedagang, cuma janganlah istilahnya nipu petani. Petani juga harus untung. Kalau petani nggak untung, dia kapok, nggak mau melihara. Siapa juga yang rugi? Kita juga. Tetap ya. Nah, Tetapi tetap ada orang yang niat baik, ada niat yang kurang baik. iya. Tetap ada ya. Ada. Di semua sektor, bukan di pedagang aja ya. Iya, iya. Petani juga bisa berniat tidak baik, Iya. pedagang juga bisa berniat baik gitu Iya, ya. iya. Ataupun sebaliknya. Jadi kuncinya adalah jujur. Jujur. Petaninya jujur, peternaknya jujur. Iya. Pedagangnya juga jujur. Ya, itu. Paling bagus gitu ya. Itu, jadi berkah semua. Berkah semua. Biarpun kita ada kendala, pasti selesai urusannya. Pasti ya. Iya. Oke. Tapi kalau nggak jujur ya bolehlah dilihat banyak contoh yang udah ada. Banyak ya. Banyak itu. Oke, Mas Sutar ya, Iya. terima kasih. Ini Iya, ngobrol ilmu, Iya. ngobrol pengalaman. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan kami, nasihat untuk kami dan penonton. Iya. Intinya ternak kambing sebenarnya tidak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Juga tidak ada kesalahan fatal kalau kita baik ya. Iya. Semuanya kuncinya di berkah ya. Iya, berkah sama jujur itulah. Berkah dengan jujur ya. Terima kasih Mas Sutar. Sukses ya. Amin. Mudah-mudahan usahanya tetap lancar, berjalan walaupun sudah tidak seperti dulu ya, karena aset dipindah ke tanah ini ternyata. Aset dipindah ke tanah dan sekarang jadi tuan tanah walaupun tetap jadi pedagang. Iya. Terima kasih Mas Sutar. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.